Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita dengan harapan, damai dan sejahtera dari Tuhan terus menaungi kita. Kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Hari ini edisi Sabtu 7 Agustus 2021 dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati Tuhan, kami mensyukuri kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu pada saat ini, dan kami akan merenungkannya. Biarlah firman-Mu ini melalui kuasa Roh Kudus mengubahkan kehidupan kami ke jalan yang benar menurut kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan berbunyi, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi tema menjalani hidup dengan saling menopang. Menjalani hidup dengan saling menopang. Manusia adalah makhluk sosial. Demikian ungkapan orang bijak, yang artinya manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Belajar menerima keberadaan orang lain, belajar menghargai orang lain, tidak merendahkan, menerima apa adanya, dan bukan sebaliknya, menerima ada apanya. Menolong, menopang, menguatkan, dan lain sebagainya. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, yang mengajarkan tentang banyak hal. Pertama-tama, agar jemaat saling mengingatkan, terutama
ketika ada seorang yang jatuh dalam pencobaan dan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara yang praktis untuk mengingatkan orang tersebut adalah kepada seseorang yang lebih dewasa secara rohani untuk memimpin dan mengajarinya hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan karenanya, penting di sini untuk menjaga diri setiap orang agar setiap orang tidaklah jatuh dalam pencobaan. Sisi yang lain dari ajaran Rasul Paulus tersebut adalah agar jemaat saling memperhatikan, hidup di dalam saling tolong-menolong. Memperhatikan menurut Rasul Paulus, yakni menuntun, membimbing, saling mengingatkan, saling meringankan beban satu dengan yang lain. Memelihara sikap seperti ini menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak ada seorang yang lebih besar daripada yang lain, atau tidak ada seorang yang lebih rendah daripada yang lain. Mungkin yang seorang pernah merasa atau melewati masa sukar dalam hidupnya, maka yang lain menguatkan dan menopangnya. Atau sebaliknya, yang seorang mengalami masa-masa yang suram dalam kehidupannya, masa-masa ia lemah dalam kehidupannya, tak mampu dan tak berdaya, maka yang lain mendukung, yang lain mengangkat. Kepedulian dalam hal seperti ini sangat penting menurut Rasul Paulus untuk dijalani oleh jemaat Tuhan, dan terutama menghindari sikap acuh tak acuh kepada keberadaan orang lain, kepada hal-hal yang dialami orang lain. Rasul Paulus dengan terang dan secara terbuka mengajari jemaat di sini agar dapat dengan setia menerima ajaran firman Tuhan, apalagi ketika melakukan kesalahan atau sikap hidup yang tidak berpadanan dengan kehendak Yesus Kristus. Bagi Rasul Paulus sendiri, tidak ada seseorang yang mampu untuk hidup secara sendiri. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan di sini, tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya bahwa setiap orang akan menanggung kehidupannya secara personal di hadapan Tuhan. Hukum tabur tuai dikatakan Rasul Paulus dengan jelas di sini, bahwa apa yang ditabur itu juga yang dituai. Apa yang dilakukan, melakukan kebaikan, maka tentu menghasilkan kebaikan. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Menabur kejahatan, menuai kejahatan. Tuhan tentu tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh manusia. Makanya dalam hal ini dengan tegas Rasul Paulus mengatakan tentang teori tabur tuai ini, agar manusia tidak mencoba-coba melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu hal ini juga menjadi prinsip yang penting, menjadi perhatian kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, untuk menjalani kehidupan, untuk belajar peduli kepada orang lain. Prinsip Rasul Paulus ini dan ajaran Rasul Paulus ini juga menjadi ajaran untuk kita teladani dalam seluruh kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita belajar untuk mengingat bahwa ada rem-rem kehidupan yang
menjadi batasan-batasan bagi kita. Setidaknya dari prinsip tabur tuai yang Rasul Paulus katakan dalam bacaan ini, menjadi satu pemahaman penting bagi kita, bahwa jika seseorang menanam padi, tentu yang akan dituai adalah biji padi itu sendiri. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang menanam buah-buah tertentu, maka yang dituai adalah buah yang lain. Demikian dalam kehidupan kita. Jika kita menanam buah dosa, maka tentu yang akan kita tuai adalah kebinasaan. Tetapi ketika kita menabur tentang roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dalam hal ini, Rasul Paulus menegaskan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk menjalani pribadi yang benar di hadapan Tuhan, bahwa kebinasaan itu niscaya adanya. Karenanya penting untuk menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan dengan prinsip menghormati Tuhan, dengan prinsip menghormati diri kita, dengan prinsip menghormati orang lain, dengan prinsip menghormati pasangan kita, dengan prinsip menghormati sesama kita, dengan prinsip menghormati anak-anak kita, dengan prinsip menghormati siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Haruslah setiap orang menghargai satu dengan yang lain, karena tidak mungkin kita menolong seseorang, tidak mungkin kita mengingatkan seseorang, tidak mungkin kita mengangkat hidup seseorang, mendukung seseorang, jika kita tidak menghargai kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mengangkat kehidupan kita satu dengan yang lain, dengan prinsip untuk hidup di dalam Tuhan, menjalani hidup di dalam Tuhan, sebagaimana adanya Tuhan telah mengangkat kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami telah belajar dari firman-Mu, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia tentang kehidupan untuk saling membantu, kehidupan saling menopang. Biarlah hal ini pun juga menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami pelajari dan kami teladani. Firman-Mu ini kiranya disempurnakan oleh Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, kami tidak hanya membaca, tetapi kami melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, kami membawa kehidupan kami kepadamu, kiranya dalam seluruh kehidupan kami, Engkau terus memberkati kami, Engkau terus mengingatkan kami melalui firman-Mu, dan kami belajar untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Kami membawa kehidupan jemaat-Mu kepadamu Tuhan, membawa kehidupan setiap orang yang mendengar siaran pagi, renungan pagi pada saat ini. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan jemaat-Mu. Tuhan sendengkanlah telinga-Mu atas permohonan-permohonan jemaat-Mu. Kiranya dalam suka duka hidup mereka, dalam pergumulan mereka, Engkau melepaskan mereka. Yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang berduka kiranya Tuhan hiburkan, yang ada dalam beban-beban tertentu kiranya Tuhan lepaskan, yang bergumul karena situasi-situasi tertentu, terutama dalam situasi pandemi corona pada saat ini, kiranya Engkau Tuhan melepaskan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Demikian kehidupan kami Tuhan. Dalam masa-masa corona pada saat ini, biarlah Tuhan terus bersama dengan kami, biarlah Tuhan menyertai kami. Situasi bangsa dan negara kami bawa kepadamu Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera terus Engkau karuniakan bagi bangsa dan negara kami. Pemerintah kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan terus menopang pemerintah kami dalam memimpin kami ke jalan yang Engkau kenan. Kami serahkan kehidupan kami ini hanya kepadamu. Kiranya Tuhan memelihara kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin.